Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ayo anak-anak sudah mandi atau belum? Kalau belum silahkan mandi, lalu sarapan, lalu bersiap untuk belajar. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita nanti bermanfaat dan agar kita juga diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga dengan doa tadi kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran di dalam belajar. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Ya. Coba anak-anak persiapkan alat tulisnya dan bukunya. Dibuka buku tema 2 halaman 23. Anak-anak, semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Kemarin kita sudah belajar tentang pernafasan pada manusia. Nah, tidak hanya manusia saja yang memerlukan oksigen untuk bernapas anak-anak. Jadi semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Nah, anak-anak, agar kita mengetahui manfaat tumbuhan hijau bagi kita, mari kita baca bacaan yang berjudul Hari Menanam Pohon. Kita baca bersama-sama ya. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan atau reboisasi. Jadi kita tidak boleh melakukan penebangan hutan secara liar, nanti akan menyebabkan kebakaran. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Jadi kalau anak-anak suka menanam pohon itu sangat bagus ya. Anak-anak berarti ikut andil dalam program pemerintah.
Nah, anak-anak, menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita ya, sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Anak-anak, sudah pernah dengar ya kata tanggung jawab itu apa? Anak-anak sudah tahu ya? Coba ayo. Tanggung jawab itu apa? Iya, benar sekali. Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama peserta didik. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Jenis-jenis tanggung jawab itu meliputi yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Itu adalah jenis-jenis tanggung jawab. Nah, anak-anak juga pasti sudah pernah dengar kata masyarakat. Siapa yang bisa mendefinisikan masyarakat itu apa toh? Iya, benar sekali. Berarti anak-anak sudah belajar ya, sudah membaca ya. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Nah, dari pengertian tanggung jawab dan masyarakat yang sudah kita sebutkan, berarti kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian tanggung jawab sebagai warga masyarakat itu adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Jadi kita sebagai manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi anak-anak harus saling bantu, saling menyayangi satu sama lain. Dengan temannya tidak boleh bertengkar, Anak-anak, kemarin kita juga sudah belajar tentang kondisi geografis Indonesia yang beragam. Ada wilayah apa kemarin anak-anak? Iya benar, ada wilayah daratan dan ada pula wilayah perairan. Kondisi ini menyebabkan jenis-jenis ekonomi masyarakat Indonesia beragam pula. Apa sih yang anak-anak ketahui tentang kegiatan ekonomi? Ada yang bisa menjawab? Iya, pinter sekali. Anak-anakku kelas 5 ini hebat. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dapat dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pinter. Nah, pemanfaatan sumber daya alam dapat dilihat pada berbagai bidang usaha. Yang pertama itu agraris ya anak-anak. Indonesia itu dikenal sebagai negara agraris.
Apa sih itu? Kenapa disebut dengan sebutan negara agraris? Siapa yang tahu? Iya, pinter sekali. Karena banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani. Jadi usaha agraris ini meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Pinter. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan banyak bahan pangan. Hasil pertanian dan perkebunan itu apa saja toh anak-anak? Iya, pinter sekali. Padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan. Biasanya di gunung-gunung itu ya banyak sekali. Nah, yang kedua adalah sektor peternakan. Peternakan itu apa anak-anak? Iya, pinter sekali. Peternakan itu adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Contohnya apa? Coba siapa yang bisa menyebutkan? Pinter sekali. Ya, misalnya ternak ayam itu bisa diambil daging dan telurnya. Sapi, iya pinter sekali, bisa diambil daging dan susunya. Anak-anak sudah mengerti ya, sudah bisa menyebutkan. Yang ketiga adalah sektor perikanan. Dalam sektor perikanan itu ada perikanan darat dan perikanan air laut. Contohnya perikanan darat itu apa coba? Apa coba contohnya? Itu loh budidaya lele, nila, mujair, gurame itu yang perikanan darat. Kalau perikanan laut, coba apa? Sebutkan. Iya pinter sekali, ada udang, kerang, rumput laut, mutiara, garam, yaitu perikanan air laut. Sektor yang keempat adalah pertambangan. Nah, barang tambang ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, barang tambang mineral logam, contohnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non-logam. Contohnya apa? Belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang sumber energi. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Pinter sekali. Yang kelima, sektor yang kelima adalah kehutanan. Sektor yang keenam adalah perdagangan. Dan sektor yang ketujuh adalah perindustrian. Nah, ada bermacam-macam ya anak-anak jenis usaha itu. Semua itu memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Mari kita pelajari jenis-jenis usaha di bawah ini. Jenis usaha bidang jasa. Contohnya jenis usaha pariwisata. Nah, usaha-usaha di bidang jasa pariwisata itu apa saja contohnya? Benar sekali. Penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Terus penyedia jasa pariwisata dan transportasi, tour and travel, pinter. Usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir, pinter sekali. Anak-anakku kelas 5 memang hebat sekali, pinter-pinter sekali. Nah, untuk
contoh usaha jasa selain pariwisata itu ada apa saja? Coba anak-anak sebutkan. Iya, pinter sekali, ada perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Ternyata anak-anak sudah paham ya, sudah bisa menyebutkan apa yang Ibu Guru tanyakan. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Coba kita ingat kembali. Yang pertama tadi kita sudah belajar tentang, iya, pinter sekali. Tadi kita sudah belajar tentang tanggung jawab sebagai masyarakat. Pinter. Kita sudah belajar tentang apa lagi anak-anak? Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Lalu apa saja anak-anak? Iya, pinter sekali, jenis usaha bidang jasa. Nah, tugas kalian hari ini adalah menyebutkan atau mencari jenis usaha yang ada di sekitar kalian, ya. Sedapatnya saja nanti kalian sebutkan. Dan kerjakan peta pikiran halaman 24 dari bacaan yang tadi sudah Ibu bacakan, yaitu yang berjudul Hari Menanam Pohon. Kiranya cukup sekian dulu dari Bu Riris. Selamat belajar, selamat mengerjakan, tetap jaga imun, jaga iman, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Jangan main dulu ya anak-anak, perbanyak istirahat. Di rumah saja, jangan bermain. Cukup sekian dari Bu Riris. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Anak-anak persiapkan belajar untuk pembelajaran 5 dan 6. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.